Halo teman-teman, channel Shopee, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau curhat. Nggak apa-apa lah ya sekali-kali kan ya. Wah, sekali-kali saya yang curhat gitu. Jangan kalian terus yang curhat ya. Masuk materi terus kan bosan ya. Materi terus bosan. Jadi sekarang saya sesinya gantian saya yang curhat. Nggak curhat sih sebenarnya ya. Ini lebih ke cerita ya, cerita fakta gitu teman-teman, cerita fakta. Nah teman-teman kan mungkin yang udah ngikutin video-video saya kan kemarin buka jasa ini ya, generate laporan keuangan kayak gini ya, dan ada banyak banget yang apa istilahnya itu ke saya, kemudian generatein laporan keuangannya gitu ya. Dan fun fact-nya teman-teman, fun fact-nya itu sekitar ya, kurang lebih lah ya, kurang lebih 80% ya kan seller yang saya generatekan ya kan ya itu rugi, tidak sadar teman-teman, ruginya tidak sadar. Jadi kelihatannya untung tapi ternyata rugi. Jadi ruginya itu setelah dipotong biaya iklan dan biaya administrasi sama operasional. Wah ini bahkan ada yang omsetnya itu gede banget gitu ya, lebih dari 1M ya, lebih dari 1M, nggak punya laporan keuangan, di generate ternyata ini ya rugi tipis sih, rugi tipis aja, rugi tipis ya, tetap aja rugi gitu ya. Omsetnya lebih dari 1M bisa-bisanya rugi ya, bisa loh, ada ya. Ada juga yang ratusan juta itu rugi gitu ya. Kalaupun yang 20% sisanya itu untung juga, untungnya untung ini teman, untung tipis ya ya, untung tipis. Artinya apa teman-teman? Coba deh teman-teman bener-bener cross check tentang bisnisnya, ya namanya keuangan ya kan. Jadi bayar ini sampai 80% loh ya, 80% tuh rugi nggak sadar gitu, rugi nggak sadar gitu kan ya. Taunya itu ya kayak uang kemana kayak gitu ya. Ini kok perasaan udah kerja bertahun-tahun tapi kok kayak nggak ada hasilnya, hidupku kayak gini-gini aja, buat hidup sehari-hari aja pas-pasan, malah uang tabungannya yang kegerus. Bukannya kita bisnis usaha bukannya untung tapi malah buntung gitu ya. Terus sebenarnya pertanyaannya selanjutnya itu, masih prospek nggak sih? Prospek nggak jualan online? Nah, prospek nggak jualan online? Nah teman-teman, kalau kita bicara prospek jualan online, itu kita saya nggak bisa bilang oh bagus, oh enggak kayak gitu, nggak bisa teman-teman. Kalau saya bilang bagus, artinya prospeknya kedepannya cerah kan gitu. Kalau bagus, itu kedepannya cerah. Enggak juga menurut saya ya. Atau kita bilang jelek, jadi kedepannya itu suram. Ini juga enggak juga teman-teman, enggak juga. Jadi lebih dibilang jualan online itu cuman salah satu teman, salah satu pintu cuan gitu ya, pintu cuan gitu. Jadi anggap aja kalau teman-teman ngejar kaya gitu ya teman-teman, ngejar kaya dari jualan online ya mungkin bisa, tapi kemungkinannya kecil gitu. Ada beberapa seller yang dia masih bisa laba bersihnya mungkin ratusan juta per bulan, itu masih ada teman-teman, banyak malahan yang di kota-kota besar. Tapi kalau kita ngobrolin secara umum ini teman-teman, ngobrolin secara umum ya ini 20-80 Pareto lah, 20%-nya itu ya yang berhasil, 80%-nya itu yang gagal kayak gitu. Makanya tapi gagal bukan berarti dia itu benar-benar total teman-teman. Jadi ini itu masih bisa dipakai sebagai salah satu ladang cuan. Contohnya ini punya saya yang ini nih, toko kecil saya. Sebulan ya dia lumayan nih, ngasih laba bersih 4,5 juta gitu. Lumayan teman-teman buat tambah-tambah beli ciki anak itu kan ya, buat jajan anak. Tapi kalau mau 4,5M keuntungan tiap bulan atau 450 juta keuntungan tiap bulan, itu effortnya harus lebih besar lagi. Dan saya itu orang yang selalu melihat bisnis itu adalah return on equity-nya gitu ya, return on equity-nya. Nah sekarang kalau kita bicara prospek,
Bagus, jelek itu relatif kan ya. Relatif. Nggak bisa dibilang ya, relatif. Bagus itu seberapa bagus, jelek itu seberapa jelek. Nggak bisa ya. Saya selalu menganggap bahwa jualan online ini masih bisa dipakai sebagai salah satu pintu cuan, ya kan ya, pintu untuk menghadirkan rezeki, kan gitu. Kita masih bisa jualan, dan teman-teman nggak usah ngehujat tempat teman-teman bekerja, tempat teman-teman cari nafkah, tempat teman-teman jualan, kayak gitu. Kita sadar diri, kita numpang, ya kan ya. Kita numpang, kita ngikutin platformnya mereka. Kalau mereka punya aturan ya, kalau mau jualan di sini lu bayar, ya sama aja kayak temen, kalau kamu mau ngontrak ya bayar kontrakan gitu. Entah kontrakannya itu samanya punya kontrakan mau 40 juta, 30 juta, kan suka-suka yang punya kontrakan. Kalau teman-teman suka ya dikontrak, kalau nggak suka tinggal dicari kontrakan lain, kan gitu ya. Nah, kalau saya itu lebih suka yang nggak relatif, kita by angka teman-teman. Nah, saya selalu menghitung bisnis itu ROE, ya kan, ROE, return on equity, return on equity. Intinya kalau saya modal berapa, dapatnya berapa, gitu. Dapat berapa. Nah, saya akan cari instrumen, entah itu bisnis online, offline, komoditi lain, investasi hal lain yang memberikan saya return paling besar. Dan saya jujur-jujuran aja teman-teman. Return dari bisnis online saya, ROE online, ya kan ya, online di tahun 2021, ya, itu udah mengecil. Itu cuman kisaran 15-20%, teman-teman. 15-20% returnnya. Artinya kalau saya modal 10M, itu 1 tahun untungnya cuman 2M lah, gitu. Untungnya cuman 2M. Modalnya 10M, untungnya 2M. Padahal kalau saya kan juga main investasi saham, let's say ya. Investasi saham setelah saya evaluasi tahun 2021-2022, itu setahunnya saya bisa dapat sampai 30%. Nah, ini yang main saham pasti tahu 30% itu angka yang konservatif, teman-teman. Nggak terlalu yang gede-gede banget, tapi juga nggak terlalu kecil banget. Ya, untuk orang saya yang so-so ya, orangnya biasa-biasa aja, oke. Makanya teman-teman kalau sering ngeliatin video-video saya entah di YouTube-nya Om Botak kan ya, pada saat tahun 2021-2022 saya selalu bilang saya tahun 2021 itu mulai cash out. Kenapa saya cash out? Karena saya pindah ke ini. Saya switch. Saya pindah ke returnnya lebih gede dong, ya kan? Orang bodoh mana yang mau dapat 20% padahal dia bisa dapat 30% gitu. Itu teman-teman, ya. Tapi ini bukan ajakan teman-teman untuk tidak, enggak, masih ada prospeknya, itu masih dapat ya, meskipun di tahun 2023 teman-teman. Ya. Tahun 2023 itu LK saya itu mencatatkan rugi, ya, rugi ini itu sekitar berapa ya, 750-an juta kayaknya, kurang lebih pokoknya segitian, 720 atau ya 700 jutaan lah, ya kan, rugi tahun 2023. Kenapa? Karena likuidasi, ya, likuidasi. Nah, ini dia. Ketika kita ngitungin memilih instrumen bisnis, ya kan, entah itu kita mau ke saham, bisnis offline, jualan apa atau online kayak gitu kan. Itu kan ada yang namanya faktor resiko. Nah, faktor resiko. Nah, di bisnis online ini ternyata saya dulu itu ya nggak miss sih ya. Ini event deal ya. Jadi kayak dadakan gitu ya. Miss stok pokoknya. Jadi stoknya banyak, ya kan. Mau nggak mau ini dijual. Supaya cepat liquid ya jual rugi paling gampang. Oh, apakah ini benar-benar merugikan? Oh, tidak selalu, karena saya butuh cash. Dimana cash ini saya putar untuk jadi new income. Gitu teman-teman. Jadi strategi saya emang kayak gitu. Tidak tentu dicontoh, ini cuma curhat aja kan. Tidak curhat aja. Jadi kalau dibilang prospek ya bagus, ya masih ada kesempatan. Dibilang jelek ya nggak jelek-jelek banget. Dibilang bagus banget ya enggak. Dibilang jelek kok banget gitu ya.
Enggak bercanda ya. Masih ada kesempatan teman-teman, tapi jangan terlalu overcommit. Kenapa? Sadar diri lah teman-teman. Sekarang coba lihat teman-teman omset berapa. Ya, kalau teman-teman, makanya teman-teman harus punya laporan keuangan nih ya. Template-nya kayak gini ya tuh. Beli aja 100.000 doang. Lifetime selamanya ya. Tapi nanti kalau misalkan datanya Shopee berubah ya teman-teman harus beli lagi nanti. Tapi kan lama ya, entah berapa tahun gitu. Atau 1.000 doang itu ya, hitung-hitung ngasih saya kopi. Nah, berikutnya itu teman-teman, omset berapa? Coba hitung, omset berapa? Ya kan? Labanya berapa? Terus modal teman-teman itu berapa? Terus profil resikonya kayak apa? Profil resiko. Karena beda-beda. Kalau teman-teman jualan yang misalkan produk-produk yang aman itu kan, yang resiko rendah kayak fashion itu, karena dia nggak busuk teman-teman. Tapi kalau teman-teman jualnya itu makanan ya kan, yang ada expirednya ya, kita expired, wah teman-teman harus lebih confidential lagi, kalau confidential lebih aware lagi gitu ya. Jadi lebih apa istilahnya, coba dihitung-hitung lagi apakah bagus apa enggak untuk teman-teman investasi di sini kayak gitu, pertimbangan. Kalau bagus ya lanjut, ya kan, simple. Bagus lanjut. Kalau jelek, evaluasi dulu, jangan langsung kabur. Salahnya di mana? Marginnya yang kekecilan, atau budget marketingnya yang terlalu over, atau jumlah karyawannya yang kebanyakan, atau karena memang ini udah nggak perform gitu ya. Mau segala cara udah dicoba, ya udah kalau gitu teman-teman jangan ngotot di situ gitu ya. Jangan ngotot di situ. Dunia berkembang. Ya teman-teman juga harus cari alternatif. Kenapa? Apalagi yang udah punya keluarga, apalagi laki-laki kan ya, ada istri sama anak yang perlu kita hidupi kan gitu. Nah, pesan yang lanjutnya apa? Belajarlah dari mentor. Belajarlah dari mentor. Oke. Mentor-mentor di Shopee itu teman-teman ya, misalnya mentor Shopee ya, ada Botak, Dedilin, Terika, ada siapa lagi, Ojo, Sony, Mas Rio Gandhi ya, Rio Gandhi. Itu orang-orang pintar teman-teman ya. Itu orang-orang pintar. Orang-orang yang masuk geng ya kan. Orang-orang pintar itu, bener pintar, cerdas. Ya, cerdas. Kenapa cerdas? Karena mereka bisa mengevaluasi kondisi. Mungkin kalau teman-teman lihat toko-toko mentor kayak saya, toko itu kok kelihatannya kayak sepi gitu. Biasa aja, sosok aja gitu ya. Ya karena para mentor ini sadar teman-teman. Dan mereka bisa switching. Kebalik ya, ya. Mereka bisa berpindah. Ada yang bikin tools, ada yang bikin agency, ada yang bikin jasa, ada ya jasa agency, ya sama aja lah, maksudnya berbagai cara gitu kan ya. Ada yang bikin private mungkin, ada yang bikin modul, ya kan? Ada pelatihan dan lain sebagainya. Mereka bisa jualan hal lain dari apa? Dari pengalaman teman-teman. Dari pengalaman. Ya kan? Orang cerdas, orang pintar punya pengalaman, kemudian dia bisa melihat kondisi. Kalau mereka memaksakan jualan di toko, saya yakin income-nya akan terbatas. Income-nya terbatas, kecil. Ya. Income-nya akan terbatas. Tapi kalau mereka switch ya kan ya, mereka lihat marketnya, jadi marketnya digeser gitu kan ya. Oh ternyata di sini itu lebih profitable, ya, lebih profitable. Ya udah pilih mana, sama kayak saya. Ketika saya melihat investasi saham returnnya lebih bagus, ya saya pindah ke saham. Sama mentor-mentor lain ketika mereka lihat mungkin bikin konten di YouTube dari ads, bikin agensi iklan, agensi live streaming, pelatihan, seminar, workshop,
tools dan lain sebagainya, itu karena returnnya lebih bagus dibandingkan mereka spending waktunya untuk ngotak-atik tokonya sendiri. Kan gitu ya. Makanya teman-teman juga belajarlah dari mereka. Kalau misalkan bagus, lanjutkan. Tapi kalau misalkan ada hal lain yang lebih bagus, jangan istilahnya ngotot diam di tempat aja gitu ya. Curhatnya jadi panjang banget ya. Oke gitu deh curhat saya. Terima kasih udah nemenin saya curhat ya. Segitu dulu video saya. Jangan lupa lah like, share ya kan ya, komen, subscribe gitulah, biar rame juga gitu konten-konten saya, dan saya juga semangat bikin video terus insya-insya. Oke gitu, dan seperti biasa pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.